Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tafsir and Takwil. Saya sendiri, Naufal Darwis Ardan, dan beberapa teman saya yaitu Diana Nurrohmatika, Bunga Suli Oktaviana, Nurul Atikatul Mawadah, Zakia Sabila Asaida, Ilma Lailatus Sabila, Nindita Ratriulan Pramesti, dan Muhammad Hasan Ar-Rahman. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin, di antaranya yaitu pengertian, prinsip, dan manfaat. Dan berikut adalah video pembahasannya. Simak baik ya teman-teman. Tafsir menurut bahasa berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerapkan makna yang abstrak. Jadi ilmu tafsir adalah ilmu untuk menjelaskan atau menerangkan makna yang abstrak tersembunyi dalam Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian takwil. Menurut pendapat yang masyhur, kata takwil dari segi bahasa adalah sama dengan arti kata tafsir, yakni menerangkan dan menjelaskan. Dengan pengertian kata takwil bisa mempunyai arti kembali atau mengembalikan, yakni mengembalikan makna pada proporsi yang sesungguhnya. Memalingkan, yakni memalingkan suatu lafadz tertentu yang mempunyai sifat khusus dari makna dhahir ke makna batin. Lafadz itu karena ada ketetapan dan keserasian dengan maksud yang dituju. Mensiasati, yakni bahwa dalam lafadz-lafadz tertentu atau kalimat-kalimat yang mempunyai sifat khusus memerlukan siasat yang jitu untuk menemukan maknanya yang setepat-tepatnya. Untuk memiliki kemampuan siasat itu diperlakukan ilmu yang luas. Takwil dalam pengertian istilah. Takwil ialah memalingkan lafadz dari maknanya yang dhahir kepada makna lain yang dipunyai lafadz itu, jika makna lain yang dilihat itu sesuai dengan ruh Al-Quran dan Sunnah. Takwil ialah mengembalikan sesuatu pada maksud yang sebenarnya, yakni menerangkan apa yang dimaksudkannya. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa takwil adalah membelokkan atau memalingkan lafadz-lafadz atau kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran dari makna dhahirnya ke makna lain, sehingga dengan cara demikian pengertian yang diperoleh lebih cocok dan sesuai dengan jiwa ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Prinsip dasar tafsir. Para ahli menggunakan istilah untuk menjelaskan prinsip dasar tafsir. Di antaranya adalah Surat Al-Mufassir dengan Al-Qatan 329 sampai 331 dan Al-Aq 186 sampai 187. Kemudian ada Adab Al-Mufassir dengan Al-Qatan 331 dan 332 dan Ummahat Maqasid Al-Tafsir dengan Al-Hasani 168 dan 169. Istilah-istilah tersebut digunakan secara parsial dan tidak disistematiskan secara tegas ke dalam prinsip dasar tafsir. Untuk itu dibutuhkan media metodologis untuk memahaminya secara komprehensif. Ada 4 aspek prinsip dasar tafsir. Aspek pertama adalah aspek metodologis atau prosedur. Aspek metodologis mencakup menafsirkan terlebih dahulu Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian mencari pendapat penafsiran dari sahabat al-sunnah, kemudian meninjau para pendapat sahabat dan memeriksa pendapat tabi'in. Kemudian adalah aspek kedua, ilmu-ilmu yang berkaitan atau ilmu-ilmu yang diperlukan. Ilmu-ilmu tersebut mencakup ilmu bahasa, ilmu nahwu, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang ketiga adalah kualifikasi personalitas. Seorang mufasir dapat disyaratkan memenuhi kriteria apabila dia berakhlak baik, berakidah yang benar, bersih dari hawa nafsu, berpengetahuan bahasa Arab dan segala di cabangnya, serta memiliki pengetahuan bahasa dan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan yang lain sebagainya. Aspek keempat adalah etika. Etika yang dimaksud di sini adalah berniat baik dan bertujuan benar, berakhlak baik, taat dan beramal, dan yang lain sebagainya. Khusus aspek 3 dan 4, pemisahan antara keduanya didasarkan pada substantifnya masing-masing.
Apabila keempat aspek tersebut disimplifikasikan, maka aspek pertama dan aspek kedua dapat disatukan ke dalam aspek tafsir, sedangkan aspek ketiga dan keempat termasuk dalam aspek mufasir. Prinsip dasar takwil dari arti takwil yang mana memalingkan atau mengalihkan suatu makna kuat atau rajih ke makna kurang kuat atau marjuh, dapat dikemukakan bahwa prinsip dasar dari takwil itu sendiri adalah bersifat final atau zani. Objek dari takwil itu adalah nas-nas yang punya kemungkinan perubahan makna yang masih dimungkinkan oleh cakupan, keluasan, dan keluasan makna nas tersebut atau takwil qarib. Perubahan itu terjadi pada lafal mutlak ke muqayyad, dari lafal am ke khusus, dari lafal mustarak ke salah satu maknanya, dan dari arti hakikat ke arti majas. Tafsir sendiri juga memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama tafsir bil maksur atau tafsir riwayah, yang merupakan metode penafsiran ayat Al-Quran satu dengan ayat lainnya, dan penafsiran hadis dengan perkataan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu tafsir birayi atau tafsir dirayah, terbagi menjadi dua, yaitu tafsir birayi al-mahmud atau diperbolehkan, yaitu tafsir jenis ini merupakan metode penafsiran Al-Quran dengan ijtihad berdasarkan ilmu usul dan ilmu lughah, ilmu syar'i dan atau ulumul Quran. Yang selanjutnya yaitu tafsir al-mazmum atau terlarang, merupakan metode penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan ilmu atau hanya mengikuti logika dan hawa nafsu pribadi. Yang ketiga yaitu tafsir bil isyarah atau tafsirul isyari, yaitu merupakan metode penafsiran yang menggunakan isyarat suci dari Riyadhah Ruhiyah. Nah, tafsir ini disebut dengan tafsir sufi atau tasawuf. Yang selanjutnya yaitu tafsir fuqaha. Tafsir ini merupakan metode penafsiran dengan menonjolkan tafsiran hukum dalam Al-Quran. Dan tafsir ini ada yang diperbolehkan untuk dijadikan pedoman, ada juga yang melarangnya. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, tafsir kontemporer merupakan kumpulan kitab tafsir yang ditulis oleh ulama kontemporer. Dan yang selanjutnya ada tafsir maudhu'i, merupakan metode penafsiran dengan menyusun ayat Al-Quran menjadi sebuah tema. Macam-macam takwil. Takwil secara garis besar ada dua macam. Yang pertama, takwil Al-Quran atau hadis Nabi yang diduga mengandung bentuk penyamaan sifat Tuhan dengan apa yang berlaku di kalangan manusia. Padahal kita mengetahui bahwa Allah itu tidak ada yang menyamainya. Umpamanya, mentakwilkan tantangan Allah dengan kekuasaan Allah. Seperti tersebut dalam surat Al-Fat 48-60. Tangan Allah berada di atas tangan mereka, atau mengartikan tangan Allah dengan kemurahan Allah sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah pada surat Al-Maidah 564. Yang kedua, takwil bagi nas yang khusus berlaku dalam hukum taklifi yang terdorong oleh usaha mengkompromikan antara hukum-hukum dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang kelihatan menurut lahirnya bertentangan. Dengan cara takwil yang bertujuan mendekatkan ini, kedua dalil yang kelihatan yang berbeda atau bertentang dapat diamalkan sekaligus dalam rangka mengamalkan prinsip mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih baik daripada membuang keduanya atau satu di antaranya. Kemudian bahasan berikutnya yaitu mengenai manfaat tafsir. Manfaat dari tafsir sendiri yakni dapat digunakan untuk memahami makna Al-Quran dan mengamalkannya. Ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak ini sejatinya dapat menjawab semua persoalan yang terjadi pada masyarakat. Namun, kesan yang ada pada saat ini seakan-akan ayat Al-Quran masih mengandung misteri, sehingga belum mampu menjawab semua persoalan yang ada. Kesan dan pemahaman yang keliru ini adalah akibat dari miskinnya cara, metode, dan pendekatan dalam memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran.
Metodologi tafsir Al-Quran adalah salah satu cara untuk mengkaji, memahami, dan menguak lebih jauh maksud dari kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Metode tafsir yang ada pun sangat beragam model, bentuk, dan pendekatannya. Adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami macam-macam metode tafsir ayat Al-Quran yang ada dengan berbagai macam coraknya. Selain itu, manfaat dari tafsir yakni dapat menjadi jalan memahami syariat Islam yang termaktub dalam Al-Quran, mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan sepenuh kemampuan, menjauhi larangan sejauh-jauhnya, dan mempercayai kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Juga membuat lebih tawadhu dalam bersikap di masyarakat dan mendapat hikmah dari Al-Quran pastinya. Adapun manfaat mempelajari takwil, yaitu memperjelas makna Al-Quran, mempermudah memahami isi dan makna Al-Quran, lebih teliti mengartikan Al-Quran, agar dalam mengamalkan Al-Quran tidak asal-asalan, karena dimana jika kita sudah memahami tulisan Al-Quran serta terjemahannya akan lebih mudah untuk mengamalkannya, dapat mengetahui lafaz-lafaz yang benar dan yang salah, dapat mengetahui isi kandungan dalam Al-Quran. Gimana teman-teman? Apa kalian sudah paham apa yang kami jelaskan pada video barusan? Atau belum sama sekali? Jangan khawatir teman-teman, karena video ini bisa diputar berulang kali sampai kalian paham. Atau kalian bisa menanyakan kepada kami, karena kami bersedia untuk menjawab pertanyaan teman-teman kapan saja dan di mana saja. Mungkin cukup sampai di sini. Saya Naufal Sardan mewakilkan teman-teman saya dari Tafsir dan Takwil mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semangat belajarnya.